Ya, assalamualaikum guys, berjumpa lagi dengan Bang Pu Story. Kali ini berkisah tentang sejarah stasiun Slawi dan keterkaitannya dengan pabrik gula yang ada di Slawi, yakni PG Kemanglen dan PG Dukuh Beringin. Jangan lupa subscribe Bang Pu Story di YouTube. Mantap. Ya guys, ini stasiun Slawi ya, stasiun Slawi Kabupaten Tegal. Ini stasiun paling ujung dari Daop 5 Purwokerto guys, di Kabupaten Tegal ya. Ini yang di sebelah utara masih ada lahan yang cukup luas ya, kemungkinan dulu adalah pergudangan ya, karena Slawi termasuk daerah yang ramai ya guys. Ini tempat parkir, ke sana itu pasar ya guys, pasar Slawi. Ini kondisi sekitar stasiun Slawi guys. Ketinggiannya 38 meter ya guys, di atas permukaan laut ya, 38 meter. Ini counter check-in ya, sekaligus juga loket pembelian tiket. Ada satu petugas yang berjaga guys. Ini boarding di sini, tempat tunggu peron kecil saja, hanya ada 3 baris bangku. Ya, ini kalau melihat ke arah selatan ya guys, di sana tampak ada persilangan sebidang jalan raya antara Slawi menuju ke Jatibarang. Nah, ke timur itu nanti menuju Pasar Slawi, ke barat ke arah Jatibarang ya. Kemudian ada Polres Slawi ya, dan Komplek Pemda kalau belok kiri. Ada juga SMA 1 Slawi di situ. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4 guys, 4 jalur ya. Tapi jalur langsung dan jalur wesel itu yang menuju ke jalur utama ada 3 jalur ya. Karena di sini bukan jalur double track ya guys. Barat sana itu putus di sana. Kelihatannya untuk langsiran, untuk penataan kendaraan dan jarang digunakan. Yang terjadi di sini persilangan antara kereta api penumpang yakni Kamandaka atau Joglo Semokerto dengan kereta api Ketel Pertamina guys, yang mengirim BBM ke Tegal dari Maus guys. Itu di sana tampak ya bangunan-bangunan kuno khas milik PJKA zaman itu. Ada bangunan yang masih kelihatan 1, 2, nah 3 di sana. Apakah masih ditempati? Dulu saya pernah punya teman namanya Mas Ganep ya, anak dari karyawan PJKA ya, tinggalnya di situ tuh, teman SMA 1 Slawi. Tapi sekarang kehilangan jejak. Ya guys, stasiun Slawi dulu pada zaman Hindia Belanda lebih berfungsi sebagai pengangkutan barang, terutama barang-barang produksi pabrik gula ya, gula terutama dari pabrik gula Dukuh Beringin dan pabrik gula Dukuh Kemanglen ya, pada stasiun ini guys, Kemanglen. Jadi kita tahu dulu memang jalur rel kereta api banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan tebu untuk angkutan baik bahan baku berupa tebu maupun hasil produksi guys. Ya, ini guys ilustrasi bagaimana kereta api uap yang disebut lori mengangkut tebu dari perkebunan tebu yang di sekitar pabrik gula, diolah dengan mesin-mesin yang saat itu termasuk modern ya guys, di Kemanglen dan Kedung Ringin. Salah satu yang termodern pada era Hindia Belanda di abad 19 guys. Untuk kemudian gula diangkut ke pelabuhan dengan kereta api. Jadi sangat jelas ya guys, jalur kereta api antara Tegal kemudian Slawi Balapulang saat itu dibangun atas desakan dari pabrik-pabrik gula yang berdiri sejak 1942 guys di
Kemanglen dan Kedung Ringin. Hal ini sama seperti di tempat lain seperti di Banyumas Raya, di mana SDS membangun jalur Maos Purwokerto, kemudian ke Sokaraja, Purbalingga, Banjarnegara. Itu adalah untuk mengangkut atau kepentingan pabrik gula utamanya, guys. Ya, ini gambar dari Wikimedia ya guys, di mana Wikimedia menampilkan garis putih hitam menunjukkan jalur kereta api yang ada saat itu, guys, yang ke PG Kemanglen dan juga ke PG Kedung Ringin yang jalurnya masuk ke dalam pabrik, guys. Ini bangunan-bangunan yang tersisa ya guys dari peninggalan PG Kemanglen juga PG Kedung Ringin, guys. PG Kemanglen didirikan 1941 oleh Lucassen bersama Hufenar yang kemudian diteruskan oleh putranya Theodor Rainer Nicholas Lucassen. PG Kemanglen beroperasi sekitar 1 abad ya guys, dari 1842 hingga 1942 ketika Jepang membumi hanguskan PG tersebut. PG Kemanglen dan PG Kedung Ringin menggunakan mesin-mesin modern di mana insinyurnya didatangkan dari Skotlandia, guys. PG Kedung Ringin berdiri setahun setelah PG Kemanglen dan pada saat Jepang masuk dipakai sebagai tempat pertahanan. Heritage yang masih eksis hingga saat ini adalah Rumah Sakit Umum Dr. Susilo yang dulunya merupakan klinik pabrik gula Kedung Ringin. Demikian pula perkantoran di Makobrigif 4 Dewa Ratna ya, serta rumah-rumah yang ada di sebelah SMA Negeri 2 Slawi ini, guys. Dari 9 pabrik gula yang ada di wilayah Tegal, kini tinggal PG Pangkah yang masih aktif, guys. Kedua pabrik gula itu dinasionalisasi pada tahun 1957 oleh pemerintah Indonesia. Ya, kembali ke Stasiun Slawi ya, didirikan 1885 oleh JSM, tapi kemudian bangkrut dan diambil alih oleh SCS. Fokus Stasiun Slawi memang untuk melayani pabrik gula, guys. Banyaknya pabrik gula di Tegal otomatis membutuhkan angkutan lori tebu ya guys, sehingga di Slawi ada persilangan antara jalur kereta api dengan jalur lori tebu, guys. Juga percabangan jalur yang masuk ke pabrik gula. Ya, dan kini Stasiun Slawi melayani penumpang untuk kereta api Kamandaka, juga kereta api Joglo Semarkerto, guys, serta menjadi bagian dari jalur kereta api Ketel Pertamina Maos Tegal. Ini tampak ya guys, jendela stasiun masih memperlihatkan bahwa ini bangunan kuno peninggalan Belanda. Demikian tadi guys sharing Bangfu tentang sejarah pabrik gula di Slawi, khususnya Kemanglen dan Kedung Ringin, serta perkembangan Stasiun Slawi sejak zaman Hindia Belanda. Terima kasih telah menonton video ini dan terus dukung Bangfu Story channel.